Terus bahwa menutupi perampok ini adalah mengambil utang dari membuat utang untuk membayar perampok. Bayangkan, membuat utang, mengutangi utang di tetangga untuk membayar kepada perampok. Nah, ini logikanya di mana, akal sehatnya di mana? Kami tolak keras penggunaan uang rakyat 22 triliun rupiah untuk menutupi perampokan Jiwasraya. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami menolak keras penggunaan uang rakyat lewat penyertaan modal negara melalui BUMN untuk menutupi kerugian perampokan PT Asuransi Jiwasraya. Demikian disampaikan Koordinator Sosial Ekonomi kami, M. Said Didu, dalam pernyataan sikap kami nomor 020-KSE kami B-10-2020 Sabtu 3 Oktober. Sikap kami tersebut didasarkan beberapa alasan. Diketahui dari hasil pemeriksaan BPK bahwa kerugian negara yang terjadi pada kasus Jiwasraya sebesar 16,8 triliun rupiah yang disebabkan oleh terjadinya perampokan di PT Jiwasraya yang puncaknya terjadi saat mendekati Pilpres 2019. Dan untuk mengetahui kemana saja aliran dana tersebut, PPATK sudah menyampaikan analisis terkait aliran dana di PT Jiwasraya sebesar 100 triliun rupiah dan masih bisa bertambah. Selanjutnya, terang M. Said Didu, dalam proses persidangan terhadap kasus PT Jiwasraya yang sedang berlangsung pada saat ini, terungkap bahwa telah terjadi perampokan di PT Jiwasraya secara terang-terangan atas kerjasama antara pejabat PT Jiwasraya dengan pihak lain melalui transaksi saham dan reksadana, serta bentuk investasi lain. Dari fakta-fakta tersebut, kami berkeyakinan bahwa kerugian puluhan triliun rupiah di PT Jiwasraya adalah perampokan yang berlangsung secara terencana dan sistematis dengan melibatkan banyak pihak. Menurut M. Said Didu, proses perampokan PT Jiwasraya yang terjadi saat mendekati Pilpres 2019 menyerupai proses perampokan Bank Senturi yang terjadi pada saat mendekati Pilpres 2009 yang dipilot oleh negara sebesar 6,7 triliun rupiah. Dengan modus yang sama, kali ini pemerintah dan DPR menyepakati memberikan dana APBN sebesar 22 triliun rupiah kepada PT Pahan sebagai BUMN induk perusahaan asuransi yang antara lain digunakan untuk menyehatkan PT Jiwasraya yang sakit karena dirampok imbuhnya. Alasan terkait saat negara kekurangan dana untuk menangani dampak COVID-19, kesulitan fiskal, dan makin bertambahnya utang. Tindakan dan keputusan pemerintah dan DPR sangat tidak rasional dan tidak adil karena telah menggunakan uang rakyat untuk menutupi kerugian PT Jiwasraya setelah selesai dirampok. Dengan demikian, lanjut M. Said Didu, kami menyampaikan 5 sikap. Pertama, menolak secara tegas penggunaan uang rakyat untuk menutupi kerugian PT Jiwasraya karena perampokan. Kami meminta agar dana tersebut dialihkan untuk pembiayaan penanganan COVID-19 dan untuk membantu rakyat miskin dari dampak COVID-19. Kedua, meminta kepada penegak hukum agar membongkar secara tuntas semua pihak yang terlibat dalam perampokan PT Jiwasraya termasuk tokoh intelektualnya. Ketiga, meminta PPATK membuka semua aliran dana PT Jiwasraya, terutama transaksi dan aliran dana yang mencurigakan dan tidak wajar. Keempat, meminta penegak hukum agar menggunakan undang-undang pencucian uang terhadap tersangka dan pihak terkait untuk mengembalikan uang hasil rampokan tersebut agar dapat digunakan menutupi kerugian dan membayar nasabah, bukan menggunakan uang rakyat lewat APBN. Kelima, meminta kepada semua pihak, khususnya kepada para penegak hukum agar bersama-sama untuk menjaga kasus perampokan semacam Senturi dan Jiwasraya yang keduanya terjadi mendekati Pilpres tidak terulang kembali di masa yang akan datang.
dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pihak yang melakukan perampokan. Tidak ada satu undang-undang yang dilanggar. Penguasa jangan asal lempar tuduhan pada kami. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, semakin populer dan dicintai rakyat, apalagi setelah banyaknya pihak-pihak yang membatasi ruang gerak kami. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Kepala Staf Kepresidenan, Muldoko, yang mengingatkan kepada kami agar tidak mengganggu stabilitas politik dan tidak keluar dari koridor hukum. Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI, Anton Tabah Digdoyo, mempertanyakan tuduhan Muldoko tersebut. Meskipun saya bukan anggota, tapi saya cermati kami telah sampaikan aspirasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat di depan umum. Ujarnya melalui keterangan tertulis Jumat 2 Oktober. Anton pun membeberkan yang dilakukan kami selama ini justru turut berkontribusi dalam menjaga kemajuan bangsa dan meluruskan pemerintah jika mengalami penyimpangan. Kami mengingatkan pemerintah agar taat hukum, taat konstitusi, taat undang-undang, taat aturan, bahkan jadi tauladan rakyat serta serius dalam tanggulangi COVID-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat di atas program ekonomi dan politik, jelas Anton. Dirinya pun berkesimpulan bahwa tidak ada satupun undang-undang yang dilanggar kami. Anton pun meminta agar semua pihak yang tidak suka dengan kami jangan asal melempar tuduhan. Penguasa agar tidak mudah melempar tuduhan pada siapapun sebagai pelanggar hukum, ternyata diri penguasa yang banyak melanggar aturan, pungkasnya. Banyak kelompok menolak kami, sengaja dibentuk rezim. Kelompok-kelompok yang melakukan aksi demo dan penolakan terhadap adanya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, dinilai sengaja dibentuk rezim ini untuk dibenturkan dengan gerakan moral tersebut. Pilkada digelar saat pandemi COVID-19, KPU beri 2 opsi teknis debat paslon. Demikian disampaikan Presidium kami Purnawirawan TNI Polri Jawa Barat, Majen Purnawirawan Yayat Sudrajat dalam keterangannya kepada redaksi Jumat 2 Oktober. Dengan maraknya demo anti kami, kata Yayat Sudrajat dikutip dari kantor berita politik Ermol, Yayat merasa heran lantaran kami adalah gerakan moral yang berusaha membangun kesadaran publik untuk bersikap atas kondisi negara yang sangat memprihatinkan. Alasannya bersama seluruh purnawirawan TNI Polri se-Jawa Barat mendukung gerakan yang digawangi mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio karena melihat sosok di baliknya. Menurut Yayat, gerakan kami sengaja dibentuk murni untuk menyelamatkan Indonesia. Kan jadi aneh ada masyarakat yang justru menolak gerakan kami yang ingin menyelamatkan bangsa, kata Yayat. Tidak ada satu undang-undang yang dilanggar. Penguasa jangan asal lempar tuduhan pada kami. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, semakin populer dan dicintai rakyat, apalagi setelah banyaknya pihak-pihak yang membatasi ruang gerak kami. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Kepala Staf Kepresidenan, Muldoko, yang mengingatkan kepada kami agar tidak mengganggu stabilitas politik dan tidak keluar dari koridor hukum. Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI, Anton Tabah Digdoyo, mempertanyakan tuduhan Muldoko tersebut. Meskipun saya bukan anggota, tapi saya cermati kami telah sampaikan aspirasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat di depan umum. Ujarnya melalui keterangan tertulis Jumat 2 Oktober. Anton pun membeberkan yang dilakukan kami selama ini justru turut berkontribusi dalam menjaga kemajuan bangsa dan meluruskan pemerintah jika mengalami penyimpangan. Kami mengingatkan pemerintah agar taat hukum, taat konstitusi, taat undang-undang, taat aturan, bahkan jadi tauladan rakyat serta serius dalam tanggulangi COVID-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat di atas program ekonomi dan politik, jelas Anton. Dirinya pun berkesimpulan bahwa tidak ada satupun undang-undang yang dilanggar kami. Anton pun meminta agar semua pihak yang tidak suka dengan kami jangan asal melempar tuduhan.
penguasa agar tidak mudah melempar tuduhan pada siapapun sebagai pelanggar hukum ternyata diri penguasa yang banyak melanggar aturan, pungkasnya.